Mengejutkan, Panglima sentil Luhut. Natalius Pigai dan Doni Monardo bereaksi. Panglima Serdadu Eks Trimatra Ruslan Buton mendukung mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu yang telah berani dan lantang menyuarakan kebenaran dan mengungkap tabir kepalsuan yang selama ini terbungkus rapi oleh pengendali rezim. Ruslan Buton yakin pernyataan Said Didu tentang kinerja Menko Maritim dan investasi Luhut Binsar Panjaitan bukanlah untuk mencari popularitas atau panggung politik, akan tetapi sebuah bentuk kepedulian yang menjadi panggilan jiwa anak bangsa yang ingin menyelamatkan bangsanya. Di sisi lain, ada 3 peringatan untuk rezim. Pak Jokowi, sebelum terlambat, saya ulangi desakan ini. Pertama, hapus pelatihan online. Gunakan semua dari 20 triliun anggaran kartu prakerja untuk BLT bagi rakyat yang sedang kesulitan. Kedua, tunjuk bank pemerintah menyalurkan BLT, bukan perusahaan vintage. Ketiga, pecat staf sus korup. Anda sudah membangunkan dan menyadarkan seluruh rakyat yang waras dari Sabang sampai Merauke dengan latar belakang suku dan agama yang berbeda-beda untuk bangkit melawan kezoliman, kata Ruslan Buton. Dia pun tidak habis pikir, ada pejabat yang sering tampil seperti pahlawan, namun bukan hadir untuk memberikan solusi, akan tetapi lebih condong membela kepentingan asing-asing. Ruslan Buton mengatakan, Said Didu tidak perlu ragu dan gentar menghadapi tantangan kelompok LBP dengan jiwa kesatria. Said Didu diyakini adalah seorang petarung dan nasionalis. Panglima tersebut meminta, mari sama-sama dengan seluruh komponen bangsa lainnya mencari solusi menyelamatkan bangsa agar terlepas dari ancaman COVID-19 maupun yang tidak kalah penting, ancaman bencana kelaparan. Tak sampai di situ, politikus Partai Demokrat Rahlan Nasidik mengkritik kebijakan kartu prakerja pemerintah karena salah satu dari 8 digital platform untuk pelatihan adalah perusahaan yang didirikan oleh satu staf khusus Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi, apa benar staf sus milenial Presiden Belva Devara adalah pemilik dan CEO Ruang Guru, aplikator mitra resmi pemerintah dalam pelatihan online bagi peserta kartu prakerja dengan total anggaran dari negara sebesar 5,6 triliun rupiah? Rahlan berujar, kebijakan pelatihan online tidak efektif dalam kondisi pandemi ini. Lowongan kerja dan peluang usaha tidak ada karena pertumbuhan ekonomi diprediksi minus. Bisnis di mana-mana bangkrut, PHK melonjak, masa jalan keluarnya pelatihan online, tuturnya. Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi ini mengatakan, lebih baik anggaran kartu prakerja digunakan untuk program bantuan langsung tunai atau BLT bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya kebijakan ini lebih dapat berefek kepada roda perekonomian. Natalius Pigai pun bereaksi, mengapa hanya ojol yang diperhatikan Jokowi dan Ahok? Di tengah pandemik virus corona, driver ojek berbasis aplikasi alias ojek online atau ojol seperti menjadi anak emas. Hal itu seiring pengumuman dari Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, bahwa driver ojol berhak mendapatkan cashback setiap pembelian bahan bakar di SPBU Pertamina. Untuk sobat rider ojek online, dapatkan cashback 50% maksimal Rp15.000 bagi 10.000 pengendara ojek online per hari untuk pembelian Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo dengan aplikasi My Pertamina, ujarnya melalui akun Twitternya Senin kemarin. Tidak sampai di situ, Presiden Joko Widodo juga sudah 2 kali membagi-bagikan paket sembako secara langsung di pinggir jalan kepada para ojol, yaitu di Harmoni, Jakarta dan Bogor, Jawa Barat. Bila dicermati, nyatanya bukan hanya pengemudi ojol yang secara ekonomi terdampak wabah COVID-19,
Namun banyak sektor pekerja yang berimbas, dan akhirnya tidak sedikit perusahaan yang memutuskan PHK pegawainya. Fakta inilah yang disoroti aktivis dari Papua, Natalius Pigai. Sejauh pengamatannya, ada hal lain di belakang pemberian diskon BBM dari Ahok dan aksi bagi-bagi sembako ke ojol yang dilakukan Presiden Jokowi. Mengapa terkesan ojol diperhatikan Jokowi dan pejabat seperti Ahok dari Pertamina, bahkan bagi bensin di tengah corona? Padahal ada 24,17 juta rakyat miskin, petani, nelayan, peternak, penganggur, korban PHK, dan difabel, ujar mantan anggota Komnas HAM itu kepada redaksi Selasa 14 April. Ternyata, kata Pigai, ada alasan khusus yang melatari kebijakan tersebut. Setelah ditelusuri, ternyata ada nama-nama pengusaha yang diduga sebagai pemegang saham di perusahaan ojol. Boy Thohir, kakak Menteri BUMN, dan Pandu Syahrir, keponakan Luhut Binsar Panjaitan. Softbank, Alibaba, Jarum, Astra, Nadiem Makarim Menteri Kebudayaan, tanpa perasaan. Injustice, urainya menduga. Memang benar-benar abu-abu kebijakan ini. Menolong rakyat atau menolong perusahaan ojol. Kenapa tidak turunkan saja harga BBM? Menurut saya, kebijakan pemerintah atau BUMN terkait pengemudi transportasi online semacam ini perlu segera dipermasalahkan. Sebab ada persoalan abu-abu di sini. Apakah yang sedang dilakukan pemerintah ini sebenarnya untuk menolong rakyat, ataukah untuk menolong perusahaan aplikasi transportasi online dari beban kewajiban sosial terhadap para mitranya? Sebab jangan lupa, sebagai pemegang saham perusahaan-perusahaan tersebut kini berada di pusat kekuasaan atau memiliki kaitan dengan sejumlah pejabat yang sedang berkuasa. Kalau memang ingin menolong rakyat, kenapa yang dapat cashback hanya pengemudi ojol? Kenapa pengemudi ojek pangkalan juga tak diberi hak yang sama? Kenapa sopir angkot tidak dikasih hal yang serupa? Sebagaimana dengan sopir metro mini atau sopir bajai. Sebenarnya, kalau pemerintah mau menolong para pengemudi transportasi online, mereka seharusnya bisa membuat regulasi yang meminta agar perusahaan-perusahaan penyedia jasa aplikasi ikut meringankan beban para mitranya melalui penghapusan potongan, pemberian CSR, atau sejenisnya. Jadi bukan melalui kebijakan abu-abu seperti di atas. Bukankah perusahaan-perusahaan itu kategorinya sudah unicorn dan dekakorn? Sebagaimana sering dipuji-puji Pak Jokowi saat kampanye Pilpres kemarin. Itu artinya bukan perusahaan receh. Oh iya Pak Basuki, kapan ya Pertamina akan menurunkan harga BBM? Harga minyak mentah sudah anjlok, atau kerja komisaris kini hanya seperti jubir saja? Kabar terbaru, Doni Monardo pegang komando selama bencana nasional corona. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, bakal memegang komando penanganan virus corona secara nasional. Imbas status bencana nasional yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo lewat keputusan Presiden kemarin, Doni juga menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau BNPB. Menurut Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Agus Wibowo, sejak penetapan status bencana nasional, pembentukan gugus tugas COVID-19 sepenuhnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Ia juga menjelaskan, dengan komando yang kini dipegang Doni, maka setiap posko gugus tugas di daerah sepenuhnya terkoordinasi oleh gugus tugas pusat sebagai pusat komando, informasi, dan koordinasi. Agus mengatakan, penetapan darurat bencana akan lebih banyak memberi kemudahan dalam penanganan COVID-19. Salah satunya, kemudahan akses pengarahan logistik, pengadaan barang dan jasa. Bagaimana menurut pendapat Anda?